Manchester United umumkan kepastian masa depan Mason Greenwood. Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad Manchester United dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum meski kasus ini sudah selesai di awal tahun 2023 kemarin. Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama Manchester United hingga pramusim kali ini. Manajemen Setan Merah dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai. Manchester United akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi, lebih tepatnya sebelum Manchester United memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023. Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas Manchester United, namun tidak secara permanen. Manchester United dan Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan pada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, ia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya usai 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan ia bisa kembali ke skuad Manchester United dengan performa terbaiknya. Sheikh Jassim ambil langkah kejutan untuk percepat akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi Manchester United. Pihak Glazer masih belum merampungkan proses penjualan Manchester United sejak November tahun 2022. Melansir dari Sport Bible, bankir Qatar itu ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glazer agar segera menjual saham Setan Merah. Siasat tersebut adalah Sheikh Jassim memberi penawaran 5 miliar pound kepada Manchester United, tapi ditambah dengan 1 miliar pound lagi. Keluarga Glazer dikabarkan sudah menetapkan angka 6 miliar pound untuk siapapun yang berniat membeli saham Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe sama-sama sudah di babak 5 dalam hal perang penawaran dengan pihak Qatar memaksimalkan tawaran mereka sampai 5 miliar pound. Angka 5 miliar pound tersebut sudah menjadi upaya terakhir bagi Sheikh Jassim, artinya, ia tidak akan menaikkan penawarannya kepada pihak Glazer. Namun, ternyata baru-baru ini muncul kabar bahwa ada tambahan 1 miliar pounds yang siap digelontorkannya untuk investasi. Artinya, Sheikh Jassim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pounds. Aksi keluarga Glazer yang terus mengulur waktu membuat pembelian Manchester United Sheikh Jassim semakin tertunda. Pasalnya, ada penghalang dari keluarga Glazer yang kemudian membuat Manchester United belum jadi dijual untuk sementara waktu. Seperti dilansir Express, Manchester United bisa saja baru dibeli pada musim gugur nanti atau selepas bursa transfer musim panas 2023 usai. Pasalnya, keluarga Glazer masih menimbang lagi tawaran yang diberikan oleh Sheikh Jassim, selain juga masih ada negosiasi yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, jurnalis Italia, Fabrizio Romano pun beberapa kali memberitakan soal penjualan Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses penjualan Manchester United kepada Sheikh Jassim masih berlanjut, tapi hanya terjadi di belakang layar. Bahkan, keluarga Glazer dikabarkan hanya melakukan pembicaraan tersembunyi tanpa publikasi berlebihan di media. Kondisi ini membuat penjualan Manchester United tak terkontrol dan tak lagi banyak tersorot oleh media, sehingga, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sheikh Jassim ingin membeli Manchester United 100%. Hal inilah yang membuat banyak pihak mendukungnya ketimbang Sir Jim Ratcliffe yang hanya ingin membeli 50% saja. Gabung Manchester United, karir Rasmus Højlund bakal meledak. Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund menarik perhatian Thomas Frank. Pelatih Brentford itu mendoakan sang striker bisa sukses bersama Setan Merah. Setelah cukup lama berburu striker baru, Manchester United akhirnya mendapatkan mesin gol baru mereka. Manchester United diklaim sudah bersepakat dengan Atalanta untuk transfer Rasmus Højlund. Kepada Manchester Evening News, Thomas Frank mengaku antusias melihat Højlund pindah ke Manchester United. Ia menilai sang striker telah mengambil langkah yang besar untuk pindah ke Manchester United. Saya rasa transfer ini akan jadi hal yang fantastis bagi Rasmus, buka Thomas Frank. Jujur, saya tidak mengenalnya secara personal, saya juga tidak pernah melatihnya. Namun saya tahu dia karena koneksi kami sesama orang Denmark. Lebih lanjut, Thomas Frank mendoakan kompariotnya itu bisa memetik banyak kesuksesan di Old Trafford.
meski ia memperingatkan bahwa EPL bukan liga yang mudah untuk ditaklukkan. Saya mengenal orang-orang yang melatihnya, dia juga sudah masuk ke dalam tim nasional Denmark dan ia bermain dengan baik di setiap pertandingan tersebut, lanjut Thomas Frank. Saya benar-benar berharap ia bisa bermain dengan baik di Manchester United. Namun ia harus bersiap, karena ia memiliki label harga yang mahal dan ia akan bermain dengan liga yang benar-benar baru, imbuhnya. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sedikit lagi akan menuntaskan transfer Rasmus Højlund. Manchester United memboyong Rasmus Højlund dari Atalanta dengan mahar transfer 85 juta euro. Sang striker dilaporkan akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis di awal pekan ini sebelum diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United. Efek domino cedera Kobbie Mainoo untuk Manchester United. Kabar buruk datang untuk Manchester United dari sesi pramusim 2023. Gelandang muda, Kobbie Mainoo, cedera dan situasi ini membawa dampak yang cukup besar dalam aktivitas Manchester United di bursa transfer. Kobbie Mainoo mengalami cedera pada laga pramusim Manchester United melawan Real Madrid. Pemain berusia 18 tahun itu cedera pada menit-menit awal. Mainoo cedera usai terlibat insiden dengan Rodrigo dan Casemiro. Cedera yang didapat Mainoo ternyata cukup buruk. Menurut keterangan resmi klub, Mainoo harus absen pada bagian pertama musim 2023. Namun, Manchester United tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Mainoo akan pulih. Dia telah terbang pulang dari tur ke Inggris di mana penilaian lebih lanjut atas cederanya akan dilakukan sebelum keputusan medis tentang langkah selanjutnya, tulis situs resmi Manchester United. Cedera Mainoo menimbulkan efek domino bagi United. Ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan Erik ten Hag dan Manchester United. Dikutip dari Manchester Evening News, cedera Mainoo membuat Manchester United bakal lebih intensif untuk mendapatkan Sofyan Amrabat. Negosiasi dengan Fiorentina tengah dilakukan, dengan harga yang diminta untuk transfer Amrabat senilai 30 juta pound. Selain itu, cedera Mainoo juga membuat masa depan Scott McTominay berubah. Dia tak akan dilepas, walau ada minat dari West Ham. Pemain asal Skotlandia tersebut akan dipertahankan untuk menjaga kedalaman skuad lini tengah Manchester United. Berbeda dengan Scott McTominay yang akan dipertahankan, Manchester United akan melepas dua gelandang mereka. Dua pemain yang akan dilepas Manchester United adalah Fred dan Donny van de Beek. Rasmus Højlund ke Manchester United, segera jalani tes medis. Manchester United mengamankan jasa bomber Atalanta, Rasmus Højlund. Jurnalis pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, telah memberikan label Here We Go pada saga transfer pemain 20 tahun tersebut. Setelah merampungkan transfer Mason Mount dan Andre Onana, Erik ten Hag berupaya keras untuk mendatangkan penyerang baru. Ada beberapa nama yang diincar, dengan Højlund sebagai target utama sang manajer. Negosiasi dengan Atalanta berjalan cukup alot. Awalnya, kubu Ladea berharap bisa mendapatkan tebusan hingga 100 juta euro untuk Højlund. Namun, Manchester United bergerak cukup cerdas pada kasus transfer pemain asal Denmark. Pada akhirnya, antara Atalanta, Højlund, dan Manchester United mencapai kata sepakat. Manchester United melakukan negosiasi dengan cerdas pada kasus transfer Rasmus Højlund. Setan Merah tak gegabah dengan mengikuti keinginan Atalanta yang berharap mendapat 100 juta euro. Manchester United pun sukses mendapat harga lebih murah. Awalnya, United membuat tawaran dengan nilai 50 juta euro dan add-on 10 juta euro. Tawaran itu ditolak kubu Atalanta dan United membuat tawaran lainnya. United menaikkan tawaran mereka. Fabrizio Romano menyebut tawaran baru Manchester United menyentuh angka 70 juta euro, bahkan lebih. Nilai tersebut termasuk dengan bonus. Atalanta menerima tawaran yang sudah masuk ke alamat mereka. Atalanta bersedia melepas Højlund ke Old Trafford dan mereka sudah mendapatkan El Bilal Toure sebagai pengganti. Højlund akan menjadi pemain baru United dan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. 4 transfer prioritas Manchester United setelah mendapatkan Rasmus Højlund. Manchester United telah mendapatkan kesepakatan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Selanjutnya, tim racikan manajer Erik ten Hag itu punya beberapa rencana transfer prioritas pada musim panas 2023 ini. Højlund bukan bisnis terakhir menjalani tes medis dalam waktu dekat di bursa transfer musim panas 2023. Masih ada beberapa aktivitas lain yang harus dilakukan Setan Merah. Menjual Fred menjadi prioritas United setelah transfer Højlund mencapai kata sepakat. United harus menjual Fred untuk mendapat tambahan dana agar bisa membeli pemain baru lain. Banyak klub tertarik pada jasa Fred, Fulham, Galatasaray, dan Lazio. Amrabat menjadi target prioritas bagi Erik ten Hag setelah Højlund rampung.
Namun, United baru akan melakukan kontak serius dengan Fiorentina setelah Fred terjual. Fiorentina cukup fleksibel pada kasus transfer Amrabat. Mereka menurunkan harga jual pemain asal Maroko. United hanya perlu membayar 30 juta pound untuk bisa mendapatkan Amrabat. Menjalani tes medis dalam waktu dekat disebut telah menyepakati harga tersebut. Amrabat juga sudah siap untuk merapat ke Old Trafford, walau belakangan dihubungi Liverpool. Kobbie Mainoo cedera, namun, faktor ini tidak akan banyak berdampak pada masa depan Van de Beek, dia tetap masuk dalam daftar jual United, seperti Fred. Real Sociedad menunjukkan minat pada pemain asal Belanda, namun, negosiasi yang terjadi masih pada tahap sangat awal. Belum ada kesepakatan yang tercapai, Real Sociedad belum mengajukan tawaran resmi pada United. Obrolan personal dengan Van de Beek juga belum mengarah pada tawaran kontrak, namun, semua pihak sedang bicara dan Van de Beek bisa pindah. Maguire menjadi pemain surplus bagi United. Maguire hanya bek tengah pilihan keempat, perannya sebagai kapten juga sudah dicabut Erik ten Hag. West Ham menunjukkan minat yang nyata pada Maguire, tawaran awal sudah dilayangkan kubu The Hammers, nilai transfer yang disodorkan 20 juta pound dan ditolak, United berharap mendapat tawaran 2 kali lipat. Maguire kini mulai menimbang ulang masa depannya bersama United. Maguire melihat Euro 2024 makin dekat dan dia harus bermain secara reguler untuk masuk skuad Inggris.